Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, apa kabar Bapak Ibu di LJK Pelapor di SLIK? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Ayahanda Yani, Direktur Penelitian dan Pengaturan BPR, DPNP OJK. Kemudian Bapak Ibu perwakilan dari Bank Indonesia, LPS, Kementerian Koperasi dan UKM, tentu saja Bapak Ibu, direksi, pimpinan, pejabat, serta pegawai di Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi pelapor SLIK dan ikut dalam webinar kali ini. Saya mungkin tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi mudah-mudahan semoga kita selalu dalam kondisi sehat dan dalam lindungannya. Amin. Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu dan rekan-rekan tahu, bahwa POJK terbaru berkaitan dengan permintaan informasi debitur melalui sistem laporan informasi keuangan atau SLIK telah terbit di akhir tahun lalu ya, di 29 Desember 2020, nomor 64 tahun 2020. Kemudian di tanggal 15 Januari di 2021 ini juga dilanjutkan dengan terbitnya SEOJK-nya. Ini merupakan perubahan dari POJK 18 tahun 2017 dan SE-nya. Ada beberapa yang kami tambahkan dan sesuaikan melihat masukan dan kondisi yang sedang berjalan. Bapak Ibu hadir sebagai pemateri pada hari ini pada siang ini seperti tadi yang disampaikan oleh pembawa acara. Ada Ibu Patricia dari DPNP OJK, kemudian ada Bapak Torang Diola Tambunan, juga dari DPNP, kemudian kami didukung juga oleh narasumber pendamping yang terkait, yaitu dari DPIP berkaitan dengan aplikasi dan pengawasannya selama ini, kemudian dari DPPS berkaitan dengan syariahnya, dan dari beberapa satuan kerja lain di OJK yang berkaitan misalnya dari pasar modal dan IKNB. Nah, sebelum kita masuk ke pemaparan materi, sekali lagi saya sebagai moderator ingin mengingatkan ke Bapak Ibu, yang pertama, mohon pertanyaan Bapak Ibu berkaitan dengan apa yang kami terangkan atau sosialisasikan hari ini, yaitu adalah POJK SLIK dan SEOJK-nya. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan teknis seperti tadi saya lihat masalah koreksi, kemudian kenapa kok vendor tidak diundang, berarti mohon dipahami bahwa kami hari ini mensosialisasikan ketentuan. Nanti akan ada permasalahan teknis, sosialisasi teknis akan ada. Jadi Bapak Ibu silahkan menuliskan pertanyaan mulai sekarang kalau sudah membaca POJK SLIK dan SEOJK-nya di kolom di fasilitas question and answers di bagian open. Nanti kami akan menjawabnya di answer, dan kalau memang nanti pertanyaannya tidak relevan dengan sosialisasi kami hari ini, akan kami dismiss atau tidak kami jawab. Kemudian untuk hal-hal lain di luar pertanyaan, misalnya masalah absensi, materi, dan segala macam, Bapak Ibu bisa menchatnya di fasilitas chat, menanyakannya di fasilitas chat. Baik, mohon perhatian pemahaman dari Bapak Ibu karena waktu kita terbatas dan kita fokus kepada sosialisasi POJK dan SEOJK-nya. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Ibu Patricia dan Bapak Torang Diola Tambunan, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Ricky atas pembukaannya. Terima kasih Bu Ayahanda Yani, Direktur di DPNP yang telah membuka acara sosialisasi ketentuan mengenai SLIK pada siang hari ini. Bapak Ibu, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya akan coba memberikan pemaparan mengenai latar belakang dari penyempurnaan ketentuan ini. Jadi Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa
Pelapor SLIK itu diatur di dalam POJK SLIK. Saat ini kita mendapatkan beberapa pelapor baru, yaitu perusahaan efek yang memberikan jasa untuk perantara perdagangan dan ke lembaga pendanaan efek. Nah, dua pelapor ini akan menjadi pelapor baru di dalam SLIK sehingga nanti informasi terkait dengan penyediaan dananya juga dapat Bapak Ibu akses. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan penyempurnaan terhadap pelaporan, permintaan informasi, melakukan mitigasi terhadap penyalahgunaan data informasi debitur. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa SLIK ini merupakan media pertukaran informasi antar pelapor, sehingga sangat disayangkan apabila terdapat tindakan-tindakan yang merugikan debitur maupun Bapak Ibu yang telah memberikan data yang begitu baik kepada sistem SLIK itu kalau disalahgunakan akan sangat disayangkan sekali. Jadi di dalam POJK ini kami melakukan beberapa penyempurnaan untuk memitigasi hal tersebut. POJK sebelumnya POJK 18, POJK 03 2017 telah kami kinikan menjadi POJK 64 yang terbit 29 Desember 2020. Nah, di dalam POJK ini kita juga disertai dengan ketentuan pelaksananya. Sebelumnya ketentuan pelaksana ada di SEOJK nomor 50 2017, sekarang kita cabut POJK-nya dan diubah menjadi POJK nomor 3, SEOJK nomor 3, SEOJK 03 tahun 2021. Jadi SEOJK-nya baru terbit di Januari ini. Kemudian dari POJK secara struktur pengaturannya tetap sama. Ada 9 item yang diatur di sini, mulai dari pelapor SLIK, kemudian penyampaian laporan debitur dan koreksi data debitur, pengkinian data, keterbukaan kepada debitur dan informasi debitur, kemudian penanganan dan penyelesaian pengaduan, kebijakan dan prosedur pelaporan permintaan informasi debitur dan penyelesaian pengaduan informasi debitur, kemudian ada pegawai pelaksana, pengawasan dan sanksi, dan terakhir ada ketentuan peralihan dan penutup. Sedang hal-hal yang berubah ini sudah kami taruh mana saja yang akan berubah. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menyimak detailnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sedangkan di dalam SEOJK ini tetap terdiri dari pengaturan SEOJK, tentu saja apa yang diatur di SEOJK sama dengan apa yang telah diatur di dalam POJK. Nah, SEOJK ini merupakan informasi yang lebih rinci yang kami bagi menjadi pelapor SLIK, bagaimana menjadi pelapor, kemudian laporan debitur, informasi debitur, pengawasan SLIK, tata cara pembayaran denda, kemudian penyampaian informasi dan permasalahan serta bagian penutup. Dan SEOJK ini disertai dengan 6 lampiran. Nah, untuk struktur lampiran ada sedikit perubahan. Tadinya pedoman pelaporan dan pengisian itu merupakan lampiran 4, sekarang menjadi lampiran 1. Sedangkan lampiran-lampiran lainnya adalah lebih menekankan kepada formulir-formulir. Secara ringkas, perubahan di dalam ketentuan baik POJK maupun SEOJK SLIK ini dapat kami simpulkan dalam 6 bagian. Pertama itu adalah mengenai resiprokal, yaitu ada batasan penarikan data sesuai dengan jumlah data yang Bapak Ibu sampaikan. Kemudian pelapor SLIK tadi ada tambahan PE, perusahaan efek dan lembaga pendanaan efek. Kemudian ini juga ada pengendalian pemanfaatan informasi debitur, di mana salah satunya yang krusial adalah pemanfaatan informasi debitur hanya boleh untuk manajemen resiko kredit ya. Bagaimana dalam mendapatkan debitur prospek? Jadi kami tidak bisa memfasilitasi pemanfaatan SLIK ini untuk pemasaran ya Bapak Ibu, harap dapat diperhatikan hal ini. Kemudian kami juga melakukan harmonisasi dengan ketentuan lainnya, terutama beberapa hal yang mungkin akan menggembirakan Bapak Ibu adalah kami mengharmonisasi pengaturan mengenai sanksi ini. Kami
sejalankan dengan ketentuan pelaporan lainnya di OJK seperti pelaporan Apollo, kemudian nanti ada sanksi maksimum, dan dilihat dari total aset. Kemudian ada ketentuan transisi yang menjelaskan bagaimana penerapan POJK 18 2017 dengan POJK 64 ini secara kedudukan hukumnya. Dan berikutnya adalah kami juga di SEOJK ada perubahan-perubahan sandi, di mana perubahan-perubahan sandi ini nanti baru akan efektif di 1 Januari 2022 sesuai dengan masukan dari Bapak Ibu. Dan sandi-sandi kami sesuaikan dengan Antasena atau pelaporan terintegrasi, karena BI, OJK, dan LPS kami membuat yang namanya metadata, di mana metadata itu kami terapkan secara seragam ke semua struktur pelaporan. Secara detail, penjelasan berikutnya akan mencakup hal-hal apa saja sih yang berubah, sehingga kami tidak menjelaskan hal-hal yang tidak berubah. Dan kami menggabungkan penjelasan di dalam POJK berikut juga dengan SEOJK sehingga merupakan satu rangkaian informasi. Saya mempersilakan rekan saya, Bapak Tolang Biola, untuk menyampaikan informasi secara lebih detail. Silakan, Bapak Tolang. Ya, terima kasih Mbak Patricia. Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat Bu Ayah Handayani dan Bapak Ibu di LJK dan pelapor SLIK. Apakah suara saya kedengaran jelas Bapak Ibu? Jelas. Oh ya, mungkin saya boleh diinterupsi nanti di chat kalau misalnya suara saya kurang kencang. Voice-nya agak kecil ya Bapak Ibu ya. Oke. Cukup, Torang cukup kencang. Ya, Silakan. baik. Ya mungkin saya boleh share screen. Tadi mungkin beberapa hal latar belakang dan juga gambaran umum mengenai ketentuan ini telah disampaikan oleh Mbak Patricia dan juga Mas Riki tadi, bagaimana POJK ini dan juga SEOJK SLIK ini. Nah, saya mungkin langsung masuk aja Bapak Ibu ke dalam substansi yang memang kami ubah dalam POJK ini Bapak Ibu ya. Yang tadi untuk ringkasan perubahannya telah dibacakan oleh Mbak Petris. Nah, sekarang saya masuk ke dalam substansi yang kami ubah dalam POJK SLIK ini. Nah, yang pertama tadi Bapak Ibu terkait dengan asas resiprokal. Asas resiprokal ini Bapak Ibu adalah resiprokal antara pelaporan, perbandingan antara pelaporan yang Bapak Ibu sampaikan dan juga permintaan informasi debitur yang dapat Bapak Ibu akses. Nah, ini memang kami atur dalam POJK SLIK ini bahwa nanti pelapor SLIK itu hanya bisa mengakses, hanya bisa mengambil data debitur itu sebesar 100% dari apa yang dia laporkan pada 2 bulan laporan sebelumnya. Ini memang kita tujukan untuk menghindari adanya moral hajat penggunaan informasi debitur. Kita juga menghindari memitigasi segala hal-hal yang bisa menyalahgunakan informasi debitur yang dapat diperoleh dari SLIK. Nah, di sini kami sampaikan contohnya juga, misalnya Bapak Ibu menyampaikan laporan debitur di posisi Februari 2021 sebanyak 100 debitur, nanti juga Bapak Ibu tentunya bisa mengakses di posisi April 2021 itu hanya 100 debitur, itu adalah 100% dari apa yang telah Bapak Ibu laporkan di 2 bulan laporan sebelumnya. Nah, itu pertama pengaturan resiprokal yang kami atur dalam ketentuan SLIK ini. Nah, yang kedua, ini juga kami juga melihat juga dari hasil penelaahan kami di pelaporan yang kami lihat di SLIK di periode Januari sampai dengan Juni 2020 kemarin. Kami lihat perbandingan antara permintaan informasi debitur dibandingkan dengan pelapor itu ternyata tergolong cukup kecil juga Bapak Ibu, itu sekitar 17,37%. Artinya mungkin dari sini dari 100 informasi yang Bapak Ibu laporkan ternyata rata-ratanya 17 informasi yang diakses begitu, sehingga kami lebih memantapkan lagi untuk mengambil pengaturan ini di mana Bapak Ibu hanya bisa mengakses data sebesar 100% dari apa yang Bapak Ibu laporkan di SLIK-nya. Nah, nanti itu adalah pengaturan yang kami atur. Cuman di sini Bapak Ibu kami menyediakan juga opsi. Nanti Bapak Ibu ketika ternyata mungkin ada kebutuhan untuk mendapatkan informasi debitur yang berlebih dari 100% di atas, nah Bapak Ibu bisa mengajukan top up permintaan, bisa mengajukan permintaan tambahan informasi debitur. Nanti di sini Bapak Ibu bisa mengajukannya kepada pengawas Bapak Ibu. Nanti misalnya buat yang perbankan bisa mengajukan ke pengawas banknya, buat yang di IKNB, yang asuransi, yang lembaga pembiayaan bisa mengajukan ke pengawas lembaga pembiayaan,
yang BPR juga bisa mengajukan pengawas BPR-nya, dan juga untuk pengawas-pengawas lainnya di OJK. Nanti disampaikan saja kepada pengawasnya. Nah ini Bapak Ibu juga formatnya telah kami atur dalam SEOJK-nya. Di SEOJK Slik ini memang tadi sebagaimana disampaikan oleh Mas Riki, POJK lebih mengatur secara norma-normanya. Nanti di dalam SEOJK kita mengatur mengenai teknisnya seperti apa, mengenai bentuk formatnya, bentuk permulaan seperti apa, kita atur dalam SEOJK Slik ini. Nah, di sini nanti Bapak Ibu jika ingin melihat bagaimana format permulaannya bisa mengacu pada lampiran 4 SEOJK Slik ini. Nah, ini kami kenapa kami bisa alasan-alasan yang mungkin Bapak Ibu acu untuk tambahan informasi debitur itu, pertama mungkin Bapak Ibu ada kebutuhan untuk memahami debitur akhir dari kredit atau channeling, kredit yang pembiayaan channeling, nanti bisa juga bisa sampaikan kepada pengawasnya bahwa kami butuh tambahan informasi untuk kebutuhan ini. Misalnya juga kalau ternyata ada pelapor-pelapor baru, nanti juga bisa diajukan kepada pengawasnya, ataupun jika ada pelapor-pelapor yang mengajukan P3IK yang ada merger, akuisisi, penggabungan, ataupun yang konversi segala macamnya, nanti bisa disampaikan kepada pengawasnya agar bisa disesuaikan total informasi debitur yang dapat Bapak Ibu akses di Slik-nya. Nah, itu tadi mengenai yang akses resiprokal yang pertama. Yang kedua, kita masuk ke dalam pelapor Slik-nya. Nah, kalau di pelapor Slik ini, Bapak Ibu ada pelapor yang memang kami wajibkan menjadi pelapor, tapi ada juga pelapor yang nantinya dia bisa mengajukan secara sukarela untuk menjadi pelapor Slik. Artinya kan ketika dia menjadi pelapor Slik, dia juga bisa mengakses informasi yang ada di Slik seperti itu. Nah, jika melihat kepada POJK existing-nya di POJK 18/2017, di sana memang telah kita atur pelapor yang wajib, yaitu ada bank umum, BPR, BPRS, lembaga pembiayaan, dan juga LJK lainnya. Nah, ini ada 2 tambahan entitas di OJK di pasar modal Bapak Ibu, yaitu yang perusahaan efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara efek, dan juga untuk lembaga pendanaan efek yang menjadi tambahan sebagai pelapor wajib Slik. Ini nanti 2 entitas ini akan bergabung sebagai pelapor di Slik-nya. Nah, tentunya juga ketika dia sudah bisa telah menjadi pelapor Slik, akan bisa juga mengakses informasi yang ada di Slik. Nah, itu dari kami atur dalam pasal 2 POJK-nya. Nah, di pasal 37A POJK itu kami juga mengatur kapan sih dia akan menjadi pelapor pertama kali seperti itu. Nah, ini contohnya buat yang perusahaan efek, di pasal 37A itu kami wajibkan dia menjadi pelapor itu paling lambat tanggal 28 Februari 2021. Artinya buat PE, perusahaan efek yang ingin menjadi pelapor Slik lebih awal, contohnya dia ingin menjadi pelapor Slik pada tanggal 31 Januari juga silakan Bapak Ibu tinggal diajukan saja permohonannya kepada OJK. Tapi di sini kami hanya membatasi dia itu wajib menjadi pelapor Slik itu di tanggal 28 Februari 2021. Yang kedua terkait dengan masih perusahaan efek Bapak Ibu, memang di dalam transisi perusahaan efek menjadi pelapor Slik ini kami menyediakan transisi mengenai cakupan laporan yang bisa disampaikan kepada Slik. Memang kan Bapak Ibu kalau kita melihat cakupan informasi yang harus disampaikan di dalam Slik itu cukup banyak Bapak Ibu, sehingga memang kita juga memahami perlu ada transisi bagi PE dalam menyampaikan laporannya. Di dalam pedoman pelaporan itu ada informasi yang sifatnya opsional, ada informasi yang sifatnya mandatory. Nah, untuk pelaporan pertama kali ini, PE itu wajib menyampaikan data-data yang sifatnya mandatory. Nah, nanti untuk yang sisanya, yang opsional, pokoknya semua data lengkapnya akan disampaikan paling lambat itu di posisi data November 2022. Jadi kami menyediakan transisi bagi PE supaya dia lebih mungkin memberikan waktu juga bagi PE mempersiapkan datanya untuk melakukan cleansing datanya supaya nanti bisa memberikan data yang lengkap sesuai dengan apa yang dipersyaratkan dalam pedoman pelaporan di Slik-nya. Nah, yang kedua untuk yang LPE, kalau PE tadi paling lambat tanggal 28 Februari, nah di sini LPE itu wajib menjadi pelapor Slik itu paling lambat tanggal 31 Desember 2021. Dan ini juga adalah tanggal paling lambatnya. Jika ternyata LPE ini ingin menjadi pelapor lebih awal juga bisa, nanti tinggal disampaikan kepada OJK untuk diajukan pendaftarannya dan juga nanti dilakukan administrasi pendaftaran di sisi OJK-nya. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan LJK lainnya. LJK lainnya kalau kita melihat di dalam POJK Slik itu kan Bapak Ibu ada bervariasi ya. Dari yang lembaga LPEI, lembaga pembiayaan ekspor impor Indonesia, ada juga di sana yang perusahaan madani yang PNM, ada juga di sana untuk yang pergadaian. Nah, di dalam POJK existing spesifik buat yang pergadaian ini telah kita atur bahwa dia itu wajib menjadi pelapor paling lambat tanggal 31 Desember 2022. Cuman ternyata dalam perkembangan ini kita juga memahami
dari sisi kegiatan operasional yang dilakukan oleh Pergadaian dan juga mungkin memberikan waktu yang cukup bagi Pergadaian dalam mempersiapkan infrastrukturnya untuk melaporkan listrik ini. Nah, kita memperpanjang penetapan Pergadaian menjadi pelapor listriknya. Kalau dulu dia wajib menjadi pelapor tanggal 31 Desember 2022, nah di sini kita mewajibkan Pergadaian itu menjadi pelapor itu paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2025. Jadi ada waktu sekitar 4 tahun bagi Pergadaian untuk bisa mempersiapkan Jangan diri. ganggu mama itu cokok. Ya, mempersiapkan diri menjadi pelapor listriknya. Nah, yang kedua terkait dengan PNM. Nah, PNM ini kita juga menambahkan adanya transaksi karena kita juga ingin agar informasi listrik ini lengkap Bapak Ibu, sehingga nanti bagi PNM juga nanti akan mulai menyampaikan informasi transaksi yang mekar itu, nanti disampaikan itu paling lambat untuk posisi data bulan Desember 2025. Ini adalah transisi dan juga kewajiban tanggal-tanggal bagi masing-masing LJK yang kami sampaikan di POJK Slik ini. Kita masuk ke dalam yang lainnya untuk pelapor sukarela. Nah, di pelapor sukarela ini adalah pelapor-pelapor yang dapat menjadi dapat menjadi pelapor yang tidak kita wajibkan, tapi dia bisa juga menjadi pelapor Deslik. Nah, ketika dia ingin menjadi pelapor Deslik itu, nanti dia akan menyampaikan permohonan kepada OJK. Jadi dia tidak kita wajibkan, tapi dia bisa saja menjadi pelapor Deslik. Nah, di sini memang di sebelumnya di POJK Existing itu ada beberapa LJK yang telah kita sebut untuk bisa menjadi pelapor sukarela. Yang pertama adalah lembaga keuangan mikro. Itu nanti dia bisa juga menjadi pelapor SLIK, dia mengajukan permohonan kepada OJK, dan tentunya nanti dia juga akan bisa mengakses informasi debitur yang ada di SLIK. Nah, yang kedua juga kita terkait dengan lembaga-lembaga lain bukan LJK juga nanti bisa juga mengajukan mengajukan pendaftaran untuk menjadi pelapor SLIK selama dia memberikan penyediaan kepada nasabah ataupun nanti dia menjadi lembaga-lembaga yang menyalurkan kredit atau pembiayaan dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Nah, di sini Bapak Ibu kalau kita melihat di dalam POJK Existing yang POJK 18 tahun 2017 kita telah mengatur beberapa persyaratannya Bapak Ibu. Cuman di sini kita menambahkan lagi beberapa persyaratan untuk lebih menguatkan governance dari sisi pelapor SLIK-nya. Nah, di sini kami tambahkan tambahan persyaratan berupa bahwa nanti calon pelapor itu wajib memenuhi kondisi keuangan yang sehat selama 2 semester terakhir secara berturut-turut. Nanti dibuktikan dengan adanya rekomendasi dari otoritas pengawas terkait. Nah, ini juga yang kedua, calon pelapor juga harus memiliki aset paling sedikit itu 50 miliar dan juga merupakan lembaga yang menyalurkan kredit atau pembiayaan dan juga fasilitas penyediaan dana dalam rangka program pemerintah. Nah, yang ketiga juga nanti di sini Bapak Ibu buat calon pelapor yang sukarela ini bisa juga nanti harus menyampaikan laporan yang keuangan tahunan yang telah diaudit oleh AP. Nanti ini menjadi bahan pertimbangan kita juga untuk melihat bagaimana sustainability-nya si LJK itu, sustainability dari si calon pelapor agar nanti juga berpengaruh pada kesinambungan data SLIK yang akan disampaikan oleh si pelapor. Nah, di sini di pelapor SLIK ini, pelapor sukarela tadi, nanti dia akan kami juga membuka opsi di sini bisa mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai pelapor SLIK. Nanti hal ini telah kami atur dalam pasal 3-nya. Nah, ini mungkin dia mengajukan permohonan pengunduran diri karena mungkin tidak bisa lagi memenuhi persyaratan yang ada kami tetapkan dalam POJK SLIK. Nah, di sini format dan pedoman permohonannya kami telah atur dalam SEOJK. Nanti bisa merefer kepada lampiran 2 SEOJK SLIK-nya. Nanti disertai dengan bagaimana kenapa dia ingin mengundurkan diri, alasannya, dan juga alamat dari sisi pelapornya. Selain daripada itu nanti di sini juga di poin kedua OJK juga ada kebijakan nanti jika dia ingin membatalkan persetujuan sebagai pelapor SLIK-nya. Jika ternyata dalam perkembangan dan pelaksanaan SLIK-nya kita melihat ternyata pelapor ini mungkin tidak memenuhi persyaratan kembali yang telah kami syaratkan dalam POJK, nanti bisa kita batalkan persetujuannya berdasarkan hasil penelaahan dari pengawas SLIK-nya. Ini yang poin ketiga Bapak Ibu terkait dengan penggunaan informasi debitur. Nah, terkait dengan penggunaan informasi debitur ini telah kami atur dalam pasal 15 dan pasal 15B dalam POJK yang baru, POJK 64. Nah, di sini kan Bapak Ibu yang berubah-berubah yang saya tandai dengan font warna biru. Nah, di sini yang lamanya telah diatur bahwa informasi debitur itu hanya bisa ditujukan untuk pertama, dia untuk mendukung kelancaran proses pemberian dana,
terus yang kedua untuk menerapkan manajemen risiko, dan juga yang ketiga untuk mengidentifikasi kualitas debitur. Nah, di sini kami lengkapi kembali yang biru-biru. Pertama, bahwa informasi debitur itu bisa diperuntukkan dalam rangka penerapan manajemen risiko kredit. Jadi kami spesifikkan kembali bahwa informasi debitur itu buat manajemen risiko kredit. Yang keempat ini, yang biru ini juga, bahwa nanti informasi debitur yang Bapak Ibu peroleh dari SLIK ini bisa juga untuk digunakan dalam pengelolaan sumber daya manusia pada pelapor. Contohnya mungkin nanti dalam rangka seleksi karyawan seperti itu, jadi Bapak Ibu bisa juga mengakses informasi debiturnya. Yang kelima, mengenai verifikasi dia dengan kerjasama pelapornya. Jadi dia ketika dia ingin melakukan seleksi kepada calon-calon karyawan, calon-calon vendornya, calon-calon tenannya, nanti dia juga bisa melihat informasi debitur yang ada di SLIK. Dan yang terakhir ini juga larangan Bapak Ibu untuk memperjualbelikan data informasi debitur, supaya nanti informasi debitur itu adalah informasi yang rahasia Bapak Ibu, sehingga seharusnya diperuntukkan sesuai dengan apa yang kami atur dalam POJK ini. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, untuk kebutuhan verifikasi, karena kami telah menyebutkan dalam POJK ini peruntukan-peruntukan dari informasi debitur itu, maka di sini ada kewajiban bagi Bapak Ibu untuk menatausahakan dokumen-dokumen dalam rangka penggunaan informasi debiturnya. Ini telah kami atur dalam pasal 15 ayat 5. Nah, dalam SEOJK-nya, di butir 42 di SEOJK ini kami telah mengatur contoh-contohnya saja. Contoh-contoh dokumen yang dapat Bapak Ibu administrasikan terkait dengan penggunaan informasi debitur ini. Contohnya yang pertama, jika Bapak Ibu ingin menggunakan informasi debitur dalam rangka mendukung kelancaran proses pemberian dana, nah ini Bapak Ibu contohnya bisa mengadministrasikan dokumen terkait dengan pengajuan kredit, baik yang berbasis yang digital ataupun yang berbasis yang offline atau yang luring. Nah, di sini juga nanti Bapak Ibu bisa mendokumentasikan dokumen-dokumen dari si calon debitur, baik yang persorangan maupun yang debitur badan usaha. Nah, ini yang kedua, misalnya Bapak Ibu ingin menggunakan informasi debitur dalam rangka penerapan manajemen risiko kredit, nah ini Bapak Ibu juga bisa menatausahakan daftar-daftar nominatif debitur existing, ataupun dokumen-dokumen seperti pelaksanaan audit, ataupun formulir pengaduan debitur, baik itu yang persorangan maupun yang badan usaha. Nah, berikutnya ini juga kita contohkan juga beberapa dokumen yang perlu ditatausahakan, misalnya dalam rangka mengidentifikasi kualitas debitur. Untuk pemenuhan ketentuan OJK, Bapak Ibu bisa menatausahakan daftar nominatif debitur existing. Untuk yang pengelolaan SDM, Bapak Ibu juga bisa menatausahakan terkait dengan dokumen identitas dari si calon pegawainya. Mungkin bisa berupa KTP untuk yang WNI, ataupun yang paspor buat yang WNA, ataupun formulir aplikasi pengajuan lamaran kerja seperti itu. Dan yang terakhir, yang tadi tujuan informasi debitur ini juga bisa digunakan dalam rangka verifikasi dengan vendor atau pihak ketiga. Nah, Bapak Ibu dalam kebutuhan verifikasinya bisa mendokumentasikan mengenai dokumen identitas pihak ketiga ataupun si vendornya. Seperti itu. Ini adalah contoh-contoh yang kami telah cantumkan dalam SEOJK-nya. Ini bisa jadi gambaran dari Bapak Ibu terkait dengan apa sih dokumen yang perlu kami dokumentasikan untuk nantinya ketika ada pengawas yang ingin memverifikasi, ini bisa ditujukan pada saat verifikasi permintaan informasi debitur itu. Nah, ini kita masuk ke dalam masih dalam terkait dengan pengendalian pemanfaatan informasi debitur. Nah, ini dalam rangka untuk meningkatkan governance, dalam rangka untuk meningkatkan tata kelola dalam penggunaan informasi debitur dalam pelaksanaan SLIK ini, kami mewajibkan pelapor itu untuk melaksanakan adanya audit internal di dalam internal pelapor SLIK-nya. Nah, ini kami wajibkan paling sedikit itu dilakukan sekali dalam setahun. Ini juga bisa mencakup dari sisi pelaporan SLIK-nya ataupun dari sisi permintaan informasi debiturnya. Nah, di sini nanti bentuk-bentuk auditnya bisa seperti audit umum ataupun seperti audit khususnya. Nah, ini mungkin kami juga mendapati tidak semua LCK, tidak semua pelapor SLIK ini yang memiliki satuan kerja yang melaksanakan audit intern atau yang kita sebut dengan SKAI, sehingga nanti jika Bapak Ibu tidak memiliki SKAI-nya, bisa dapat pelaksanaan audit itu bisa dilaksanakan oleh fungsi atau organ yang melakukan audit intern. Nah, ini kita bunyikan seperti itu untuk mengakomodir LJK ataupun pelapor yang belum memiliki SKAI. Nah, di sini juga Bapak Ibu kita juga beberapa hal dalam penyempurnaan ketentuan SLIK ini kami harmonisasikan dengan ketentuan-ketentuan pelaporan lainnya di OJK. Nah, di sini permintaan informasi debitur yang sebelumnya masih disampaikan secara luring, secara tertulis, langsung harus datang manual kepada pelapornya ataupun kepada OJK. Nah, di sini kita membuka ada opsi nanti debitur itu bisa melakukan permintaan informasi debitur secara daring. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu sudah pernah dari debitur sudah pernah mencoba ini ke kita, nanti kita juga semakin memantapkan proses permintaan informasi secara daring ini.
Nah, ini terkait dengan pegawai pelaksana SLIK Bapak Ibu. Kalau kita melihat dalam POJK existing yang di POJK 18, di sana kan diatur ada 6 fungsi pegawai pelaksana. Ini mungkin yang hijau, warna hijau tua adalah tambahan baru Bapak Ibu. Jadi mungkin yang di dalam POJK existing kan diatur pegawai pelaksana SLIK itu mencakup fungsi-fungsi seperti yang pertama yang melakukan fungsi penyampaian laporan debitur. Yang kedua, yang melakukan verifikasi laporan debitur. Yang ketiga, yang melakukan pengajuan permintaan dan penerimaan IDEP. Dan yang keempat, yang terkait dengan administrasi dan pengelolaan hak akses SLIK. Yang kelima, terkait dengan pengaduan debitur. Yang keenam, terkait dengan pengamanan data IDEP. Dan ini yang baru ini, Bapak Ibu, adalah supervisi permintaan IDEP. Ini adalah fungsi yang fitur baru yang kami tambahkan di dalam SLIK untuk pegawai pelaksana SLIK ini. Nah, dalam POJK SLIK yang existing Bapak Ibu yang POJK 18 memang kan semua pegawai pelaksana ini kan masih disampaikan, semua data-data pegawainya disampaikan oleh Bapak Ibu kepada OJK ya. Nah, di sini kita sampaikan yang perlu nanti disampaikan kepada OJK hanya user-user yang melakukan fungsi administrasi saja. Nanti yang sisanya nggak perlu disampaikan kepada OJK, cukup ditata usahakan di dalam internal pelapor saja. Jadi ini juga supaya lebih ke tertib administrasi. Kita juga dari sisi OJK juga tidak perlu mengadministrasikan semua PSC, semua pegawai pelaksana ini, jadi cukup yang adminnya saja yang di sisi OJK akan administrasikan. Nah, nanti di sini untuk yang permohonan hak aksesnya itu dan juga untuk yang perubahan hak akses itu akan telah kami atur dalam lampiran 3 SOJK SLIK. Bisa Bapak Ibu merefer ke sana bagaimana form-form yang perlu diisi, telah kami atur di sananya. Detailnya bisa dilihat nanti dalam lampiran 3A untuk yang permohonan hak akses yang pertama, dan juga lampiran 3B jika misalnya Bapak Ibu ada yang ingin merubah administratornya. Jadi nanti bisa merefer ke SOJK di lampiran 3 ini. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan sanksi denda. Nah, kalau di dalam POJK existing yang POJK 18, nah pelapor itu dikatakan dia tuh kita masih menggunakan terminologi dia terlambat menyampaikan laporan dan tidak menyampaikan laporan. Nah, sekarang memang dalam penyempurnaan yang baru ini, nanti kita tidak lagi menggunakan istilah terlambat dan tidak menyampaikan, langsung saja tidak menyampaikan. Artinya ketika Bapak Ibu telah berada di luar batas waktu kan kita artikan dia tidak menyampaikan laporan Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita lebih simplifikasi lagi, sehingga nanti buat pelapor-pelapor yang tidak menyampaikan laporan setelah batas akhir itu, dia akan dikenakan sanksi denda. Untuk yang pelapornya yang asetnya paling sedikit 500 miliar itu dia akan dikenakan paling sedikit 500 miliar, akan dikenakan sanksi sebesar 1 juta per hari keterlambatan dan juga paling banyak sebesar 30 juta. Nah, untuk yang pelapor dengan aset di bawah 500 miliar, nanti dia akan dikenakan sanksi denda sebesar 100.000 per laporan per hari kerja dan paling banyak 3 juta. Nah, di sini Bapak Ibu yang kami coba simplifikasi. Nah, bagaimana terkait dengan perhitungan asetnya? Nah, di perhitungan aset ini nanti dia mengacu kepada jumlah aset posisi tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. Jika misalnya dendanya kita kenakan atas laporan posisi Agustus tahun 2021, maka dia akan mengacu pada jumlah aset posisi 31 Desember 2020. Ini juga Bapak Ibu masih dalam koridor sanksi denda. Nah, kalau tadi terkait dengan keterlambatan penyampaian laporan, ini kita berbicara mengenai koreksinya. Nah, kalau kita lihat dalam POJK existing kan Bapak Ibu kita juga melakukan pembinaan pemberian sanksi denda dalam hal terjadi kesalahan pelaporan. Nah, sanksi koreksi pelaporan ini di POJK existing itu dihitung per debitur, dihitung juga per hari kerja terlambatan, dan nanti dikenakan sanksi maksimum denda 20 juta per bulan laporan, dan paling lama keterlambatannya selama 12 bulan laporan debitur berturut-turut. Nah, ini mungkin agak sedikit ribet juga dalam perhitungan sanksi denda koreksinya Bapak Ibu, sehingga dalam penyempurnaan POJK ini kami coba sempurnakan lagi, kami simplifikasi bahwa nanti perhitungan sanksi koreksi laporan itu dihitung per debitur. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu terdapat kesalahan 5 informasi debitur untuk 1 posisi laporan, maka kita kenakan kita kenakan dihitungnya per debitur saja. Nah, nanti kita atur juga untuk denda maksimumnya sebesar 20 juta per bulan data penyampaian laporan. Nah, yang berikutnya terkait dengan pelanggaran mengenai permintaan dan penggunaan informasi debitur. Nah, di dalam yang POJK existing memang diatur jika pelapor itu menyalahgunakan informasi debitur, kita kenakan sanksi sebesar 50 juta untuk setiap informasi debitur. Nah, di sini kita coba
coba kita sesuaikan dengan ukuran dan size dari masing-masing pelapor. Nah, di sini kami tetapkan ada 3 klaster Bapak Ibu. Jadi nanti terkait dengan pelanggaran penggunaan informasi debitur ini, kita kenakan sanksi. Yang pertama, jika pelapornya itu memiliki aset paling sedikit 20 triliun. Nah, nanti untuk buat setiap informasi debitur itu akan kita kenakan sanksi sebesar 50 juta dan maksimal itu sebesar 5 miliar. Nah, untuk yang aset yang memiliki aset antara 500 miliar sampai dengan 20 triliun, nah ini per itemnya itu akan dikenakan sanksi sebesar 50 juta dan maksimalnya sebesar 500 juta. Dan yang terakhir, jika pelapornya memiliki aset kurang dari 500 miliar, akan dikenakan sanksi sebesar 10 juta per informasi debitur dan maksimal sebesar 100 juta. Ini telah kami atur di dalam pasal 35 POJK nomor 64 tadi. Nah, ini juga kita melihat jika ternyata ada satu isian di pelaporan debitur yang Bapak Ibu sampaikan yang ternyata satu isian ini berpengaruh kepada isian-isian lainnya, nanti itu kita hitung sebagai sebagai satu kesalahan isian begitu Bapak Ibu. Jadi artinya ketika satu isian itu berpengaruh kepada isian yang lain, maka kita tidak perlu menghitung isian yang lain itu sebagai sanksi kesalahan seperti itu. Nah, yang terakhir juga di sini, jika ada LJK yang memiliki UUS, nanti dalam pengenaan sanksinya kita perhitungan sebagai satu entitas pelapor. Nah, ini untuk di ketentuan transisinya Bapak Ibu, kita juga menyediakan beberapa ketentuan baru, yang misalnya untuk yang pertama ini, di mana pelapor itu yang melakukan transaksi partisipasi risiko juga wajib tetap menyampaikan laporan debitur. Ini telah kami atur dalam POJK-nya. Nah, untuk yang kedua, OJK juga dapat menetapkan kebijakan terkait dengan pelaksanaan SLIK berdasarkan pertimbangan untuk kondisi tertentu yang tadi disampaikan oleh Mbak Petrus, bahwa nanti jika ada kondisi-kondisi yang mungkin Bapak Ibu tidak memiliki data yang lengkap, contohnya karena debitur yang hapus buku, sehingga Bapak Ibu tidak memiliki data lengkap untuk disampaikan di SLIK-nya, dan nanti akan gagal lapor, nanti kita bisa menyesuaikannya. Nanti Bapak Ibu silakan berkomunikasi dengan pengawasnya, bahwa di sini tinggal menyampaikan saja bahwa di sini kami mengalami kendala karena ada data-data yang kurang lengkap untuk yang debitur hapus buku contohnya. Nanti juga itu adalah salah satu contoh. Yang kedua juga untuk kondisi tertentu ini, OJK juga bisa memberikan nanti relaksasi pelaporan. Kita juga dalam kondisi pandemi ini kita melihat kalau mungkin Bapak Ibu pernah juga menerima bahwa kita beberapa kali menyampaikan surat relaksasi pelaporan. Nah, nanti kita juga bisa menyesuaikan di sini bahwa nanti OJK bisa menyampaikan kebijakan-kebijakan tertentu terkait dengan pelaksanaan SLIK yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi terkini. Yang ketiga, ini juga nanti di SLIK itu kita akan membuka ruang nanti bisa menambahkan informasi-informasi apa yang akan relevan untuk dicantumkan dalam SLIK-nya. Nah, di sini Bapak Ibu untuk yang terkait dengan batas waktu penyampaian koreksi laporan. Nah, ini di existing, kalau di POJK 18-nya kita bisa melihat di koreksi laporan atas temuan OJK itu kan kalau yang di POJK yang lama itu diatur paling lambat disampaikan itu tanggal 12 pada bulan berikutnya. Nah, di sini kami mendapati beberapa di praktik di lapangan ternyata mungkin temuan-temuan itu cukup banyak Bapak Ibu, sehingga temuan-temuan dari OJK cukup banyak, sehingga perlu waktu bagi Bapak Ibu untuk menyesuaikan koreksi-koreksi laporan itu. Sehingga di sini di dalam penyempurnaan POJK 64 ini kami sempurnakan lagi bahwa nanti koreksi laporan itu disampaikan itu paling lambat sesuai dengan kesepakatan antara pengawas bank dan juga si pelapornya. Jadi nanti tinggal dikomunikasikan dengan pengawas banknya bahwa kita punya koreksi sebanyak ini, nanti tinggal disepakati saja bagaimana batas waktu penyampaian koreksi di SLIK-nya. Nah, ini Bapak Ibu mengenai ketentuan transisinya. Ini adalah ketentuan peralihan jika ada. Nah, yang pertama ini jika pelapor itu melakukan pelanggaran terhadap ketentuan SLIK yang telah dilakukan sebelum POJK ini berlaku, maka nanti pemeriksaan dan juga keputusan atas pelanggaran itu mengacu kepada POJK yang lama. Tapi nanti untuk yang pengenaan sanksinya ini nanti kita kenakan dengan pengenaan sanksi yang baru yang telah kami atur dalam POJK 64 ini. Ini adalah hukum positif, artinya ketika POJK ini telah berlaku di tanggal 29 Desember 2020 kemarin. Nah, ini kita kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum POJK ini berlaku, namun kita temukan setelah POJK ini berlaku, maka kita kenakan
sanksi sesuai dengan POJK yang baru ini. Dan ketiga ini, apabila pelapor melakukan pelanggaran terhadap ketentuan SLIK sebelum berlaku POJK ini, maka dikenakan sanksi sesuai dengan POJK yang baru ini. Ini juga telah kami atur dalam pasal Romawi 2 dalam POJK SLIK ini. Ini mungkin yang kelima Bapak Ibu di dalam lampiran SOJK-nya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di dalam tadi kita sudah membahas beberapa konten-konten, beberapa substansi penyempurnaan yang kami atur dalam POJK yang juga ketentuan teknisnya telah kami atur dalam SOJK-nya. Nah, di sini kita spesifik berbicara mengenai pedoman penyusunan laporannya dan permintaan informasi debitur. Nah, kalau Bapak Ibu lihat dalam SOJK yang lama, SOJK SLIK yang nomor 50 tahun 2017, di sana kan ada satu lampiran 4 ya Bapak Ibu yang isinya tebal banget itu Bapak Ibu, isinya mengenai pedoman pelaporan dan juga pedoman mengenai permintaan informasi debitur. Nah, lampiran 4 itu yang sekarang telah kami sempurnakan menjadi lampiran 1 itu kami sempurnakan lagi Bapak Ibu untuk pedoman penyusunan laporannya dan permintaan informasi debiturnya. Nah, di sini kami sempurnakan itu mungkin kalau balik sebelumnya ini ke dalam background-nya sedikit, di dalam lampiran pedoman ini kan dia itu akan ada bab-babnya Bapak Ibu. Pertama mengenai penjelasan umum yang menjelaskan mengenai gambaran dari aplikasi SLIK ini secara keseluruhan. Yang kedua mengenai penjelasan segmennya, baik itu yang segmen perseorangan, segmen debitur perseorangan, segmen debitur badan usaha, segmen yang rincian fasilitas, segmen yang agunan, segmen yang penjamin, segmen yang data-data lainnya. Itu kami atur di sini, dan juga dalam pedoman ini juga kami telah tambahkan contoh-contoh pengisian data yang nanti bisa memudahkan Bapak Ibu jika ada transaksi-transaksi unik di dalam pelaporan SLIK. Nah, di berikutnya juga kami telah tambahkan mengenai kode referensi, kode referensi dalam SLIK-nya, dan juga terkait dengan struktur datanya untuk pengembangan dari sisi teknisnya. Nah, ini gambaran yang diatur dalam POJK, dalam lampiran pedoman ini. Nah, ini memang Bapak Ibu kami sempurnakan lagi pedoman penyusunan laporannya. Kami melihat bahwa memang beberapa referensi-referensi dalam pedoman pelaporan itu perlu kita sempurnakan lagi. Nah, di sini kita menyesuaikan beberapa sandi referensi. Pertama mengenai, nah ini juga penyesuaian sandi referensi ini juga kami sesuaikan dengan laporan bank umum terintegrasi. Ini kita perlu samakan agar nantinya juga dari sisi pelapor juga memiliki satu bahasa yang sama, satu bahasa referensi yang sama, yang bisa dilaporkan kepada otoritas baik nanti di sisi OJK, di sisi Bank Indonesia ataupun otoritas lainnya, sehingga nanti data-data yang otoritas terima itu bisa saling kita bisa akurat seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini memang kami sempurnakan beberapa informasi sandi referensi. Yang pertama terkait dengan sektor ekonomi juga kami sempurnakan, yang informasi rincian-rincian fasilitas juga kami tambahkan, yang golongan pihak ketiga juga kita sempurnakan, yang informasi negara, jenis valuta, dan juga pengkinian jenis-jenis surat berharga dan juga agunan kita sempurnakan dalam pedoman pelaporan SLIK ini. Dan juga di sini juga kita tambahkan juga Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bersama kan di dalam tahun-tahun ini, di tahun lalu, di tahun 2020 ini kan kita sering mendengar adanya kredit restro ya, kebijakan stimulus dari pemerintah, dari ketentuan OJK juga yang POJK 11. Nah, di sana kan ada kebijakan untuk memberikan stimulus dalam rangka masa pandemi COVID ini. Nah, di sini kita tambahkan juga referensi Bapak Ibu jika ada kredit atau pembiayaan yang direstru dalam rangka program pembiayaan pemerintah. Nanti kita akan saya kasih tunjuk di mana letak-letak dari referensi ini. Nah, ini Bapak Ibu kapan dia akan berlaku. Jadi nanti pedoman pelaporan dengan menggunakan sandi-sandi yang telah kami sempurnakan ini akan mulai berlaku itu untuk penyampaian laporan posisi data Januari 2022. Jadi Bapak Ibu, walaupun SOJK ini telah kami undangkan di 15 Januari 2021 ini, tapi nanti untuk yang pelaporan posisi data sekarang sampai dengan Desember 2021 ini masih tetap menggunakan sandi referensi yang lama, sandi referensi yang ada di SOJK yang existing. Tapi nanti untuk yang Januari 2022, Bapak Ibu akan menyampaikan laporan debitur dengan menggunakan sandi referensi yang baru yang telah kami sempurnakan dalam lampiran 1 SOJK ini. Nah, di sini mungkin saya agak sedikit masuk ke detailnya, perbedaan-perbedaan yang kami sempurnakan dalam pelaporan SLIK ini. Pertama di dalam sektor ekonomi. Nah, kalau kita lihat dalam SOJK yang lama, itu kan sektor ekonomi yang kita gunakan dalam pelaporan SLIK masih menggunakan klasifikasi baku lapangan usaha atau KBLI yang versi tahun 2005. Nah, ini kita sempurnakan dengan menggunakan update yang baru. Kita menggunakan sektor ekonomi yang versi tahun 2017 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik atau yang BPS.
Yang kedua mengenai segmen fasilitas kredit. Nah, di segmen fasilitas kredit kan Bapak Ibu kan banyak informasi Bapak Ibu ya, ada yang intinya banyak dimensinya, banyak informasinya yang kita isi. Nah, ini spesifik terkait dengan dimensi sifat kredit atau pembiayaan. Nah, kalau yang lama kan hanya ada 4 ya, 4 kodenya Bapak Ibu. Yang satu untuk yang kredit yang direstru, yang kode 2 untuk yang pengambil alihan kredit, yang ketiga untuk yang kredit atau pembiayaan subordinasi, atau yang ke-9 buat yang lainnya. Nah, di sini yang perubahan yang baru ini kita coba sempurnakan, kita coba mengacu kepada pelaporan-pelaporan yang sudah ada saat ini. Nah, di sini kami tambahkan 2 sandi referensi, yaitu adalah pemindahan utang nasabah. Nah, ini kalau ada pemindahan utang nasabah dari yang LJK atau bank yang konvensional ke dalam bank syariah ataupun yang LJK syariah. Yang 5 juga di sini kami tambahkan sandi referensi jika ada kredit atau pembiayaan yang direstru dalam rangka kebijakan stimulus. Nah, ini kalau Bapak Ibu yang melakukan restru sesuai dengan POJK yang stimulus, POJK nomor 11, nanti bisa mengisinya dengan kode referensi angka LIBA ini. Jadi tidak lagi menggunakan kode referensi angka 1. Yang berikutnya masih dalam segmen fasilitas kredit atau pembiayaan. Nah, di sini kan Bapak Ibu jika kita melihat dalam SOJK yang lama kan ada 15 kode referensi. Nah, dalam penyempurnaan yang baru ini kita tambahkan 2 referensi baru untuk mengakomodir pelaporan SLIK. Yang pertama untuk yang transaksi partisipasi risiko, dan juga jika ada kredit atau pembiayaan alihan dengan pengelolaan penagihan. Ini jika kita melihat definisinya, bahwa ini kan transaksi partisipasi risiko ini kita mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai utang luar negeri bank, di mana transaksi partisipasi risiko ini itu adalah yang memenuhi persyaratan dilakukan oleh Bank Umum sebagai grantor dengan pihak lain bukan penduduk sebagai partisipan, disertai dengan aliran dana dari pihak lain bukan penduduk sebagai partisipan kepada Bank Umum sebagai grantor saat transaksi mulai berlaku atau yang funded, dan tanpa pengalihan hak tagih dari Bank Umum sebagai grantor kepada pihak lain bukan penduduk sebagai partisipan. Itu tuh buat yang transaksi partisipasi risiko. Itu buat yang kredit pembiayaan alihan itu, ini kalau kita lihat definisinya itu adalah ya yang manfaat dan risikonya telah dialihkan kepada pihak lain, tetapi pelapor itu masih melakukan penagihan kepada debiturnya. Itu adalah 2 referensi yang kami tambahkan dalam dimensi kondisi pada pelaporan SLIK. Nah, di sini juga terkait dengan hubungan dengan pelapor Bapak Ibu. Kalau dulu kan di SOJK yang existing, SOJK yang lama, sangat banyak dimensinya, sangat banyak kode referensinya, ada 15 poin. Nah, di sini coba kita sempurnakan, kita coba simplifikasi dengan ketentuan yang udah terkini. Nanti untuk yang hubungan dengan pelapor ini, cukup melaporkan apakah dia terkait dan tidak terkait. Nah, terkait itu kita lihat kembali hubungannya, apakah dia perusahaan induk, perusahaan anak, perusahaan asosiasi, sister company, ataupun yang lainnya. Nah, di sini juga terkait dengan debitur UMKM. Debitur UMKM ini juga kita sempurnakan juga Bapak Ibu. Yang dulu debitur UMKM itu kita breakdown apakah dia yang penjamin atau asuransi kredit, atau apakah dia itu penjamin atau asuransi kredit yang penjamin lainnya seperti itu. Nah, ini kita sempurnakan lagi dalam penyempurnaan yang baru, di SOJK yang baru ini. Nanti untuk yang kategori debitur ini cukup kita bedakan apakah dia debitur UMKM yang mikro, debitur UMKM yang kecil, debitur UMKM yang menengah, ataupun yang bukan sama sekali debitur UMKM. Nah, di sini kita coba simplifikasi. Ini juga terkait dengan kredit atau pembiayaan program pemerintah. Ini juga kita samakan juga dengan laporan Bank Umum terintegrasi yang Antasena. Kita breakdown juga Bapak Ibu di sini yang warna biru perubahannya. Ada program pemerintah yang kur mikro, kur kecil, kur penempatan TKI, ataupun kur yang kur khusus. Nah, ini kita tambahkan beberapa referensi supaya laporan itu lebih akurat untuk disampaikan di SLIK-nya. Nah, ini mungkin terkait dengan satu transaksi baru yang kami tambahkan dalam SLIK ini. Ini mungkin saya minta bantuan dari rekan-rekan dari pengaturan syariah untuk bisa menyampaikan terkait dengan substansi pengisian data transaksi salam ini. Silakan Mas Arief atau Mbak Karin. Baik, terima kasih. Silakan, Mas Ardi. Mas Ardi ya, silakan. Ya, terima kasih Mas Ricky. Suara saya terdengar jelas? Iya, terdengar jelas Mas Ardi. Silakan. Terima kasih untuk pada salam ini. Jadi kita juga melakukan penyempurnaan untuk industri keuangan syariah, khususnya bagi perbankan yang juga terlibat dalam transaksi salam. Jadi
Latar belakangnya itu karena transaksi salam juga memiliki kekhususan karakteristik di mana dia itu sebetulnya bukan merupakan aset keuangan begitu. Jadi kita ingin transaksi salam ini diimplementasikan sesuai karakternya, di mana sebelumnya di SEOJK sebelumnya itu dilaporkan pada form F01, yaitu fasilitas pembiayaan. Sementara sebetulnya salam itu kan berupa piutang barang, bukan piutang keuangan. Sehingga kami sempurnakan untuk laporan salam menjadi di form F06, yaitu fasilitas lainnya. Nah, di sini untuk memberikan gambaran yang lebih mudah, kami sudah menyusun ilustrasinya. Jadi apabila ada misalnya nasabah X, kemudian sebagai buyer dalam kontrak pemesanan barang ke supplier Y, begitu, seharga 500 juta dengan masa kredit atau masa pembayaran 90 hari. Nah, di sini Bank A itu kan memberikan fasilitas salam, jadi kepada supplier Y untuk pengadaan barang dengan biasanya harga yang lebih rendah yaitu 450 juta pada tanggal 4 Januari 2021. Dan barang itu kemudian pada tanggal 10 Februari baru dikirim ke debitur X, ke nasabah X, dan menginformasikan pengiriman tersebut kepada Bank A. Nah, di sini debitur atau nasabah menyepakati akan melunasi pembiayaan pesanannya itu 90 hari setelah barang diterima. Nah, jadi dari transaksi yang tadi saya ilustrasikan, itu ada dua. Pertama, Bank A itu melaporkan fasilitas kepada supplier Y sebesar 450 juta pada pos salam di laporan posisi keuangannya saja, tapi tidak perlu dilaporkan pada SLIK. Nah, kemudian untuk yang fasilitas kepada debitur X, itu dilaporkan sebesar 500 juta pada pos aset keuangan lainnya di laporan posisi keuangan dan juga pada SLIK di segmen F06. Nah, jadi kalau nanti bentuk tabelnya itu seperti di bawah, yaitu jenis fasilitas lain di 008 itu adalah Bai al-Musawamah pada transaksi salam. Kemudian tanggal mulainya nanti dimulai sesuai dengan pada saat barang itu sampai diserahkan. Tanggal jatuh tempo sesuai dengan masa pembiayaannya tadi 90 hari, di mana suku bunganya kan di sini 0 karena sudah termasuk dalam margin, dan nominalnya adalah sebesar perjanjiannya. Kode kualitas 1 dengan kondisinya 00 yaitu fasilitasnya aktif. Mungkin demikian Mas Torang, Mas Riki, saya kembalikan lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon maaf ternyata Mas Arief ya tadi ya, bukan Mas Ardi. Ya, terima kasih Mas Ardi, terima kasih Bu Patricia dan Pak Torang. Bapak Ibu, tadi sudah diterangkan berkaitan dengan POJK SLIK terbaru ya, 64 tahun 2020 dan SEOJK nomor 3 tahun 2021. Mungkin SEOJK Bapak Ibu bisa akses segera di web OJK karena memang baru terbit 15 Januari 2021 ini. Sedikit tadi saya rangkum beberapa hal perubahan ketentuan antara POJK yang lama dengan POJK yang baru. Yang pertama, tadi Bapak Ibu sudah perhatikan juga ada azas resiprokal antara pelaporan dan permintaan informasi di mana yang bisa diakses oleh pelapor, yang bisa diakses oleh Bapak Ibu maksimum 100% dari pelaporan 2 bulan sebelumnya. Kenapa 2 bulan sebelumnya? Misalnya posisi Februari itu kan dilaporkan di posisi Maret tanggal 12. Sementara Bapak Ibu mengaksesnya di bulan April. Makanya seperti itu. Kemudian pelapor SLIK, ada tambahan pelapor SLIK. Tambahan pelapor SLIK yaitu dari industri di pasar modal, ada 2. Kemudian ada pengendalian pemanfaatan informasi debitur. Kami mengatur ini bahwa nanti akan ada supervisi, akan ada dokumen underlying yang sesuai atas tujuan pemanfaatan informasi debitur yang Bapak Ibu lakukan, misalnya untuk debitur existing atau calon debitur baru, atau untuk SDM, atau untuk kerjasama dengan pihak ketiga seperti vendor dan lain-lainnya. Kemudian kami juga mengatur ada audit internal, baik khusus maupun umum, kemudian apa yang diperiksa terkait dengan pelaporan dan permintaan informasinya. Kemudian ada harmonisasi dengan ketentuan pelaporan yang lainnya. Ini berkaitan dengan sanksi denda yang kami sesuaikan yang diatur di pasal 33 sampai pasal 34 dan ketentuan peralihan bagaimana untuk kondisi-kondisi misalnya hasil pemeriksaan yang terkait dengan
periode sebelum POJK ini terbit. Misalnya kan POJK terbit di 29 Desember, sementara hasil pemeriksaan OJK misalnya itu terkait posisi Januari 2020 misalnya, atau sampai sebelum Desember 2020. Salah satunya seperti itu. Kemudian kami juga melakukan penyempurnaan pada pedoman penyusunan laporan debitur, yaitu berkaitan dengan perubahan-perubahan sandinya.